Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan coba belajar tentang bab gerak ya di kelas 7. Nah, sebelum kita belajar tentang gerak, kita harus tahu dulu nih, kira-kira gerak tuh kayak gimana sih, gerak tuh pengertiannya apa, dan bagaimana ilustrasi gerak tuh gitu. Nah, jadi kalau misalkan gerak itu kan kita misalkan ada gini ya, kita anggaplah ini bola. Oke. Nah, dia bergerak ke sini gitu ya, sehingga dia posisinya berpindah jadi ke sini. Nah, jadi kan otomatis ketika kita mengetahui bahwa kalau misalkan dikatakan gerak itu artinya berpindah, ada keadaan yang berbeda, satu berpindah dari posisi satu ke posisi dua. Oke. Yang kedua, adanya jarak. Oke. Berarti ada perpindahan, ada jarak. Nah, berarti di situ adalah yang bisa dikatakan gerak. Nah, lalu kalau misalkan gerakannya melingkar gimana dong? Nah, kalau itu kan misalkan titik nolnya di sini, dia kan juga bergerak dari sini nih. Oh sorry, pakai tinta merah ya biar biar kelihatan. Nah, kuning aja. Ini nih. Kan otomatis dari titik nol ini muter ke sini lagi. Itu kan juga meninggalkan jarak ya. Jadi kan perlu yang diketahui sebelum kita mempelajari gerak, berarti gerak itu adalah sebuah perpindahan nah yang diikuti oleh jarak. Nah, atau disebut dengan perpindahan jarak. Oke ya, suatu benda atau objek gitu ya. Oke, jadi intinya kalau misalkan gerak itu ada perpindahan, ada jarak yang dilalui oleh suatu benda atau objeknya. Oke, paham sampai sini ya? Oke, semoga paham ya. Nah, kemudian kalau misalkan di gerak ini kan kita mengetahui ada yang namanya jarak dan perpindahan. Nah, setelah kita tahu bahwa benda itu bergerak, yaitu menempuh suatu jarak dan berpindah dari posisi satu ke posisi dua, kita istilahnya tuh harus mengetahui nih perbedaan jarak sama perpindahan. Nah, di sini ada dua istilah, jarak sama perpindahan. Nah, di sini jarak. Nah, kita simbolin S ya. Satuannya itu meter kalau jaraknya. Nah, lihat ilustrasi di sini. Mobil A, nah, berpindah ke posisi B. Dari titik A ke titik B. Itu jaraknya 10 meter. Oke. Nah, berarti kalau jarak itu panjang total lintasan. Nah, total lintasannya di mana? Dari titik A sampai titik B. Oke. Atau saya ini dari titik A ini sampai ke sini. Nah, itulah jarak panjang total lintasan yang dialami atau dilalui oleh suatu benda atau objek, kita sebutnya ya. Bisa mobil, bisa orang gitu ya. Kenapa disebut benda atau objek? Itu tentang jarak. Nah, kemudian tentang perpindahan. Nah, bedanya apa nih perpindahan sama jarak? Oke. Kalau jarak kan tadi lintasannya, panjang lintasan yang dialami oleh suatu benda atau objek. Nah, kalau perpindahan itu beda lagi konsepnya. Perpindahan itu artinya perubahan posisi dari awal, atau kita sebut dengan panjang lintasan atau panjang perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Panjang jaraknya atau panjang lintasannya berarti langsung panjang perubahannya ya, bukan total gitu ya. Kalau tadi kan total nih dari sini ke sini. Nah, kalau misalkan ini panjang perubahannya, berarti kan kita bisa langsung ambil jalan tengahnya nih. Nah, jalan tengahnya di mana? Di sini. Dari A ke B. Nah, di sini. Ini yang disebut dengan perpindahan. Nah, berarti kalau misalkan kayak gini perpindahannya berapa? Gini aja, biar lebih simpel. Ini kira-kira jaraknya berapa nih? Kalau jarak kan panjang total lintasan nih. Lintasannya kan dari titik A ke B, kemudian ke C. Nah, ini panjang lintasan atau jaraknya. Berarti jaraknya berapa? Jaraknya berarti 14. Kenapa 14? Bah, di sini ada 6 ditambah 8. Itu adalah jaraknya. Kalau perpindahannya berapa? Yang perpindahannya itu kan perubahan awal dan jarak dari perubahan awal ke perubahan akhir, atau perubahan jarak yang dialami oleh benda dari posisi awal ke posisi akhir. Itulah perpindahan. Nah, berarti kan kita tadi di sini dari A ke C ya perpindahannya. Nah, kalau perpindahan
itu kan dia membentuk segitiga segisiku. Itu artinya rumus pakai rumus Pythagoras. Anggaplah ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Nah, berarti kita nyari sisi C, itulah perpindahannya. Oke, berarti pakai pulpen yang merah ya. Oke. C sama dengan akar 6 kuadrat ditambah nih 8 kuadrat. Oke, sampai sini paham ya. Nah, berarti akar dari 36 ditambah 64. Nah, berarti akar dari saya pindah ke atas saja ya. Ini akar dari 100. Kan 36 tambah 64 100 tuh. Nah, berarti dari akarnya 10. Nah, gitu ya. Berarti itu perpindahannya adalah sejauh 10 meter. Nah, kalau jaraknya tadi 14 meter. Oke, sampai sini paham ya, semoga ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita udah tahu tentang jarak dan perpindahan. Nah, sekarang kita akan mengetahui tentang kecepatan dan kelajuan. Nah, hubungannya apa nih? Nah, kalau kecepatan itu adalah ini S-nya itu sebagai perpindahan. Kalau misalkan kelajuan, S-nya itu sebagai jaraknya. Sorry, ini jarak ya, bukan perpindahan, jarak. Jadi kalau misalkan ada istilahnya gini, kita ke contoh soalnya ya biar gampang ya. Nah, persamaan awalnya kan gini, V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau kelajuan sama dengan jarak dibagi agak nge-lag. Tadi ya ini ya. Oke, lanjut ke sini tadi. Nah, kalau misalkan tadi kecepatan itu kan V simbolnya ya sama dengan S dibagi T, atau perpindahan dibagi selang waktunya berapa gitu ya. Misalkan kalau misalkan ada soal berapakah kecepatan yang dilalui mobil ya, dimana mengalami perpindahan sejauh 100 meter selama 5 detik. Nah, itu kan artinya perpindahannya kan 100. Ini 100, waktunya 5 detik ya. Oke, gini. Jadinya kecepatannya berapa? Jadinya 20 meter per second. Nah, kalau kelajuan tadi jarak yang ditempuh oleh suatu mobil dari kota A ke kota B itu sebesar 100 meter. Nah, selama 2 detik. Nah, gitu. Berapakah kelajuannya kayak gitu. Berarti sama aja. Sebenarnya rumusnya sama, V sama dengan S per T gitu ya. Di kecepatan juga sama, V sama dengan S per T. Cuman kalau misalkan kecepatan itu V-nya pakai yang V besar. Nah, kalau misalkan kelajuan V-nya pakai yang V kecil. Gitu aja bedanya sih. Nah, kemudian melalui rumus awal yang V sama dengan S per T, kita dapatkan rumus-rumus lainnya. Kan hubungannya gini, V sama dengan S per T ya. Kalau misalkan kita mau nyari S ya, berarti kan V ini naik nih, T-nya naik. Berarti kan S sama dengan V dikali T. Paham ya? Nah, kalau misalkan kita mau nyari T sama dengan, nah, V-nya yang turun, S-nya tetap. S dibagi V, itulah waktunya. Paham sampai sini semoga ya. Oke, kita coba ke slide berikutnya. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya percepatan. Nah, percepatan itu apa maksudnya? Nah, di sini persamaannya kok A kecil kita itu simbolkan dengan disebut dengan percepatan sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T kecil dibagi T0. Maksudnya gimana?
Nah, VT itu adalah kecepatan akhir. Nah, misalkan kalau misalkan benda bergerak ya, misalkan ya gini, ada benda bergerak yang bergerak bola, itu kan pasti punya kecepatan awal atau V0. Nah, misalkan mula-mula benda diam nih, diam selama 5 detik gitu ya, berarti kan V0 sama dengan 0, kemudian T0 nya sama dengan 5, anggaplah kayak gitu ya ilustrasinya. Nah, kemudian bola ini atau benda ini bergerak dengan kecepatan akhir gitu ya, 5 meter per second. Nah, tadi kan waktu awal masih 5 detik dia diam, kemudian selama gitu ya, selama 5 sampai ke 10 gitu ya, misalkan 10 second gitu ya. Nah, berarti kan di sini ada T akhirnya, T kecil gitu ya. Nah, berarti kan 10. Nah, berarti percepatannya berapa nih, misalkan ditanya gitu ya. Nah, berarti kan tinggal dimasukin. Berarti persamaannya kan tadi awalnya A, di sini aja ya. Oke, A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T kecil, dikurangi T0. Tinggal kita masukin angkanya ya. Jadi VT-nya itu 10 tadi nih udah. 5 ya. Oke. VT-nya 5. V0-nya 0 ya. Nih 0. V0-nya 0, kita masukin 0. T-nya, nah T kecilnya itu 10 tadi udah. Kita masukin 10. T0-nya 5. Kan tadi dia berdiam selama 5 detik gitu ya. Nah, berarti 5 dikurangi 0 itu berapa? Kita lanjutkan di sini. 5 dikurangi 0 itu sama dengan 5 dibagi 10 dikurangi 5 itu sama dengan 5. Jadi percepatan benda itu adalah 1 meter per second kuadrat. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Kita coba ke pelatihan soalnya. Nah, misal di sini ya nomor 1 dulu ya. Mungkin saya bagi 2 layarnya biar lebih gampang. Ini untuk buat menjawab soalnya, itu buat intinya. Oke, kita coba nomor 1 ya. Sebuah mobil bergerak dari kota ke pasar sehingga menempuh perpindahan sejauh 100. Ini maksudnya 100 meter ya, dalam waktu 20 detik. Nah, berapakah kecepatan yang dialami oleh mobil? Nah, misalkan tadi ilustrasinya ya, mobil bergerak dari kota, misalkan ini anggaplah kota, ke pasar. Anggaplah ini pasar ya gitu, ada kayak gini ya, ginilah gitu ya, yang bendera dan lain-lain gitu, sejauh 100 meter dalam waktunya berapa tuh, 20 detik ya, 20 detik 20 second. Yang ditanya kecepatannya V. Nah, ini udah sesuai semua ya, tinggal kita lanjutin aja. Nah, berarti kalau kayak gini, tinggal kita masukin ke persamaannya ya. Tadi S-nya itu atau perpindahannya itu 100. Waktunya 20. Kecepatannya berapa? V sama dengan S dibagi T. Nah, perpindahannya tadi berapa? 100 nih. Jadi 100 dibagi T-nya berapa? 20. Di sini 20 nih. Oke. Jadi 100 bagi 20 itu adalah 5 meter per second. Paham sampai sini ya? Semoga paham ya. Oke. Kita coba ke contoh yang nomor 2. Saya bacain ya. Seekor kuda berlari dari pasar ke stasiun. Anggaplah ini pasar, terus ke stasiun KAI gitu aja ya.
menempuh jarak. Nah ini menempuh jarak nih, jaraknya 1 kilometer. Nah selama waktu 20 detik, waktunya 20 detik second. Nah berapakah kelajuan yang dialami? Nah sama ya tadi ya, kelajuan itu bedanya cuma V kecil ya, berarti yang ditanya. Berarti jawabannya V kecil sama dengan S jaraknya dibagi waktunya, sama dengan lagi S nya tadi berapa? 1 kilometer. Nah 1 kilometer itu berapa? 1000 meter. Kalau ini kalian bisa belajar pakai yang tangga konversi ya, 1 kilometer berapa, 1 desimeter berapa, kayak gitu ya. Di tangga konversi itu ada. Jadi ini kan naiknya 3 tangga, jadi dikali 1000, 1 kali 1000 ya 1000 meter kayak gitu. Oke kita lanjutin ya. Berarti S nya tadi berapa? 1000. Oke 1000 dibagi, nah waktunya berapa? 20 second. 20, jadinya 20 dibagi 1000, kita coret nolnya aja nih, 1. 100 bagi 2, itu hasilnya adalah 50 meter per second. Paham sampai sini semoga ya. Kita coba ke contoh yang berbeda ya, ke contoh percepatan. Ada nggak nih? Nah ini ya, coba ya. Kita coba pakai contoh yang percepatan. Saya bacain ya, sebuah kelereng bergerak dari keadaan diam. Nah ilustrasi kan tadinya berarti diam dong, dari sini diam, berarti V0 nya adalah 0. Di situ kan nggak disebutin ya waktunya ya, berarti bergerak dari keadaan diam, anggaplah T0 nya juga 0 dong. Berarti ketika dia diam, waktunya juga saat bersamaan waktunya juga 0 juga. Oke. Setelah 8 second berarti kan tadi dari sini ya, kita bergerak nih ke sini. Nah sehingga berpindah ke sini. Setelah 8 second berarti ketika setelah T nya 8, T nya maksudnya ya, T kecilnya 8, ini 8 second maksudnya ya, 8 second. Nah kecepatannya menjadi 9,6 meter per second. Nah berarti kan VT nya nih, VT nya menjadi 9,6 meter per second. Oh ya. Nah yang ditanya percepatan kelereng sebesar, nah sama kayak tadi ya, itu udah diketahui semua nih. V0 nya 0, T0 nya 0, T kecilnya 8 second, VT nya 9,6 meter per second. Jadi percepatannya rumusnya A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T kecil kurangi T0. Masukin angkanya, VT nya berapa? 9,6, V0 nya adalah 0 dibagi berapa nih, TT nya berapa tadi? TT nya itu tadi 8 ya. Ini saya tunjukin lagi. Nah ini, sorry ya kelihatan ini ya, 8. Nanti di sini 8, T0 nya adalah 0, di sini 0. Berarti 9,6 dibagi 8 berapa nih kira-kira? 1,4 ya, atau gini aja, 9,6 bagi 8 1, ini 8, 1,6, sorry berarti 1,2 ya, 1,2, ini berarti 1,2, satuannya adalah meter per second kuadrat. Oke. Di sini sampai di sini dulu ya pembelajaran yang bisa kita lakukan, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan silakan ke kolom komentar. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.